Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Ayu Wulandari SPD, guru kelas 6 SD Negeri 4 Kedungringin. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya dalam program pelatihan mandiri Platform Merdeka Mengajar, topik 1 dengan judul Merdeka Belajar. Merdeka Belajar pada topik 1 ini memiliki beberapa tujuan, antaranya pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang terakhir, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik pertama, Merdeka Belajar memiliki 5 modul. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih budi pekerti. Kemudian yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Langsung ke modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Untuk mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita perlu merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Selain itu, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan sangat perlu. Bagaimana cara kita mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu saja seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya dengan relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Lalu, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Hal apapun yang kita lakukan di kelas dari segi memfasilitasi proses belajar atau hal sekecil ucapan maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan seperti disampaikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelektual dan tubuh anak. Selanjutnya kita beralih ke modul 2. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan sebagai tuntunan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogannya Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani.
Ing ngarsa sung tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Ing madya mangun karso artinya seorang guru haruslah membangkitkan semangat murid-muridnya. Meskipun semboyan ini diingat dengan baik oleh banyak guru dengan istilah Tutwuri Handayani, tetapi masih banyak juga yang belum memahami roh dan maknanya, yaitu untuk memerdekakan murid yang menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya yang kemudian menjadi bagian dari jiwa-jiwa kita sebagai pendidik. Untuk mendukung sistem Among tersebut perlu adanya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara perdamaian dunia agar tidak ada lagi sistem diskriminatif. Selanjutnya untuk modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan murid, baik keadaan alam maupun zaman. Pada modul ini, kita akan membahas dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka, pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamiah, bukan sebaliknya, malah menjauhinya. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar dikala kita sebagai murid pasti berbeda dengan zaman saat ini. Pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21. Maka, kita pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Dalam mendampingi murid, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan, atau yang biasa disebut dengan asas trikon, continue, konvergen, dan konsentris. Implementasi konsep trikon bisa kita amati atau bahkan kita refleksikan dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Manajemen kelas yang mengatur berjalannya proses pembelajaran tentunya melalui sebuah perencanaan dan dilakukan dengan terus-menerus sehingga pengelolaan perilaku, lingkungan, dan kurikulum berjalan dengan efektif. Konsisten dalam menjalankan manajemen kelas ini salah satu contoh implementasi asas kontinu dalam pendidikan. Murid diberikan kemerdekaan untuk belajar dan mengembangkan potensinya. Asas trikon sendiri yaitu terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kita beralih ke modul selanjutnya, yaitu modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul ini ada beberapa teori, yaitu teori konvergensi, yang nantinya teori konvergensi ini diambil dari dua teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidikan. Yang kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Dua teori yang dikenal aliran dengan daya pendidikan ini tidak serta-merta membuat Ki Hajar Dewantara
menganggapnya mutlak sebagai suatu kebenaran. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kode manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Begitulah isi modul 4. Selanjutnya lanjut ke modul yang terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terdapat 2 materi dalam modul 5. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidikan tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, namun juga mendorong murid untuk menemukan pemahaman. Materi yang kedua terkait menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid dengan cara kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itulah hasil dari kerja nyata saya untuk perform platform Merdeka Mengajar. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.